Selamat datang di podcast kami. Kami hari ini akan membahas mengenai benchmarking, yang dimana hari ini tidak hanya saya seorang sendiri, yaitu Bebas Baradari. Saya ditemani oleh dua orang teman saya, ada Muhammad Yazid dan juga Effendi. Yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara Lapas Batu Licin dan juga Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Pertama-tama ke Yazid dulu ini. Kira-kira bagaimana keadaan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan untuk saat ini? Baik, terima kasih Baskoro Azhari. Untuk Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan sendiri, kami untuk permintaan paspor sudah meningkat, jadi otomatis kami meningkatkan untuk di pelayanan juga. Di Kantor Imigrasi Balikpapan kami menyediakan berbagai pelayanan untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing, seperti pelayanan permohonan paspor elektronik atau paspor biasa baru atau perpanjang, serta penggantian paspor hilang dan paspor rusak. Tapi untuk paspor hilang dan paspor rusak itu ada proses berita acara pemeriksaan dulu. Jadi ada kayak paspor rusak gitu juga ya di anu ya? Ada, banyak. Bagaimana dengan kayak Lapas Batu Licin yang sehari-hari kan ketemunya dengan WBP ya? Itu gimana untuk keadaan saat ini? Oke, baiklah. Jadi kan di Lapas Batu Licin ini baru-baru buka untuk penerimaan BBP. Pemasukan ini baru diizinkan, namun itu masih terbatas. Satu WBP itu hanya diizinkan 1 minggu sekali untuk keluarganya membesuk. Mungkin biasanya kendala yang kami alami adalah ketidaksiplinan keluarga WBP yang seharusnya 1 minggu sekali bisa 1 minggu 2 kali 3 kali, karena kami kan masih menggunakan sistem manual, tidak terdata dengan baik itu. Terus sentuhan langsung lah dengan masyarakat kan, dimana kita kan memberikan pelayanan kan. Nah, ya, benar. Nah ini kira-kira nih di instansi tempat kalian kerja nih, itu kira-kira penerapan nilai-nilai Smart ASN itu kira-kira sudah terimplementasi atau belum sih? Mungkin bisa dari Lapas Batu Licin dulu deh. Oke, nah ini menarik, ini pembahasannya menarik. Masalah Smart ASN. Kadang untuk petugas itu dituntut sekali ya untuk berintegritas. Terkadang ada itu WBP yang baru masuk, masih menjalani 1 minggu. Kita kan ada istilah mapenaling. Nah, di mapenaling itu ada jangka waktu tertentu untuk boleh dibesuk. Terkadang ada keluarga WBP baru 1 minggu masuk, keluarganya mau membesuk. Disitulah kadang kami itu menolak Bu, belum bisa, untuk pembesukan belum bisa karena belum saatnya. Disitulah keluarga WBP beraksi, istilahnya seperti itu, memberikan sejumlah uang. Ini reality nih, beneran. Berapa tuh? Yang setahunya berapa? Spill dong. Udah lah, makanya. Tapi namanya ini prosedur sesuai aturan, kami tetap menolaknya gitu. Nah, baru seminggu padahal masuk sudah berulah aja keluarganya. Nah itu. Terus ini gimana tentang kalau di Kandim Balikpapan tentang penerapan nilai-nilai Smart ASN? Ya, Jid, mungkin untuk di Kantor Imigrasi Balikpapan, penerapan nilai-nilai Smart ASN lebih difokuskan pada nilai integritas, karena Kantor Imigrasi Balikpapan fokus untuk mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2022. Jadi di Kantor Imigrasi ada layanan pengaduan untuk tindakan-tindakan pelanggaran di keimigrasian atau di pelayanan kantor. Dan karena kami sudah mendapat predikat zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Untuk misalnya kayak, kan ada biayanya nih paspor kan, 350.000 ya? 250.000 untuk biaya paspor biasa. Nah, itu kira-kira ada kayak tiba-tiba tuh kasih uang lebih gitu? Ada nggak? Untuk kesehariannya, apalagi di wilayah kantor-kantor seperti yang fokus pelayanan seperti Kantor Imigrasi Balikpapan, seperti itu pasti banyak ditemui percobaan-percobaan gratifikasi seperti itu. Balikpapan ada nggak? Pernah ketemu nggak? Untuk Kantor Imigrasi Balikpapan, alhamdulillah belum pernah ditemukan. Oh, belum ya? Belum. Kalau Batu Licin kan sudah tadi, cuma tak mau nge-spill.
Itu bervariasi. Bervariasi ya. Oke, jadi dari hasil pembicaraan kini nih, saya bisa narik kesimpulan ya, kalau masing-masing instansi dari kalian nih, ya sudah menerapkan apa itu implementasi Smart ASN. Walaupun mungkin di Batu Licin masih terdapat beberapa kekurangan kan, yang mungkin kedepannya kita tidak tahu, mungkin nanti akan diadakan entrepreneurship lebih giat lagi. Untuk di Balikpapan tadi mungkin yang belum PPK, belum BBBM, bisa BBBM kan. Amin. Ya, itu kan nggak boleh gratifikasi ya. Oke, mungkin itu saja ya pembicaraan kita mengenai Smart ASN ini. Jadi ya bisa dibilang Smart ASN ini di beberapa instansi mungkin ada yang sudah terlaksana dengan baik, ada juga mungkin beberapa instansi yang belum sepenuhnya dan masih berusaha untuk dapat mencapai Smart ASN di instansi tersebut. Oke, mungkin sekian aja podcast kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.